Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas, langkah demi langkah, gimana sih cara sholat yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat panduannya dari kumpulan 40 hadis, supaya setiap gerakan dan bacaan kita itu mantap dan berdasar. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pondasi utamanya. Perintah yang ada di layar ini, inilah alasan kenapa pembahasan ini jadi penting banget. Ini bukan sekedar saran lo ya, tapi perintah langsung dari Rasulullah SAW. Jadi, sholat beliau itu adalah standar emas, acuan kita semua. Sebelum kita bahas soal gerakan, takbir, atau sujud, ada satu hal yang harus beres duluan di dalam diri kita. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi jadi penentu segalanya. Yup, sholat itu dimulai dari hati. Nah, ini dia, niat. Kata kuncinya di sini adalah di dalam hati. Jadi niat itu bukan sesuatu yang harus diucapkan atau dilafalkan, tapi sebuah tekad yang mantap di dalam batin kita. Hadis ini menegaskan, semua gerakan yang akan kita lakukan nanti, nilainya bergantung sama niat yang kita pasang di awal. Oke, niat di hati sudah lurus, sekarang kita beralih ke gerakan fisiknya. Kita akan mulai dari postur paling awal yang jadi gerbang pembuka sholat kita. Ada 4 elemen kunci nih di awal sholat. Gimana posisi berdirinya, gimana cara takbir yang benar, di mana kita meletakkan tangan atau sedekap, dan kemana arah pandangan mata kita. Kita akan bahas satu persatu. Yuk, kita perhatikan detailnya baik-baik. Pertama, berdiri tegak itu wajib bagi yang mampu. Terus, pas ngucapin Allahu Akbar, angkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Habis itu, letakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, bisa juga di pergelangan atau lengan, lalu posisikan keduanya di dada. Dan terakhir, biar makin fokus, arahkan pandangan mata kita ke tempat sujud. Nah, postur badannya udah bener nih. Sekarang giliran lisan kita. Apa aja sih yang harus kita baca di awal sholat? Yuk, kita lanjut. Jadi, setelah takbir, kita nggak langsung baca Al-Fatihah. Disunahkan untuk membaca doa istiftah dulu sebagai pembuka. Setelah itu, kita baca isti'adzah atau ta'awud, buat minta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Ini ibaratnya kita lagi siap-siap dan bersih-bersih sebelum masuk ke bacaan inti. Nah, ini dia yang paling krusial. Harus kita garis bawahi ya, hadis ini tegas banget. Baca Al-Fatihah itu bukan pilihan, tapi rukun salat, pilar utama. Wajib dibaca di setiap rakaat. Tanpa Al-Fatihah, sholat kita dianggap nggak sah. Jadi ini nggak boleh ketinggalan. Kita lanjut ke jantungnya sholat, yaitu siklus gerakan yang jadi ciri khas ibadah kita. Membungkuk, bangkit, lalu merendahkan diri dalam sujud. Urutannya sangat jelas dan logis ya. Dari posisi berdiri, kita membungkuk atau ruku, lalu bangkit lagi sampai tegak lurus yang disebut i'tidal. Dan puncaknya adalah sujud, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Coba kita lihat bedanya. Waktu ruku, usahakan punggung kita lurus rata, seolah-olah kalau ditaruh gelas di atasnya nggak akan tumpah. Tangan memegang lutut. Nah, pas bangkit untuk i'tidal, pastikan badan kita kembali tegak sempurna sambil mengucapkan bacaannya. Jangan langsung nyelonong ke sujud ya. Oke, setelah i'tidal, kita akan turun untuk sujud. Dan dalam sujud, ada satu angka penting yang jadi kunci sahnya sujud kita. Angka itu adalah 7. Yap, 7 anggota badan. Berdasarkan hadis, kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yuk kita hitung bareng-bareng. Dahi dan hidung ini dihitung jadi 1. Terus kedua telapak tangan, lalu kedua lutut, dan yang terakhir ujung-ujung jari dari kedua kaki. Pastikan ketujuh bagian ini menempel sempurna di lantai atau sajadah kita. Wah, nggak terasa ya, kita udah sampai di bagian akhir sholat. Fokus kita sekarang ada di posisi duduk tasyahud dan bacaan-bacaan penting sebelum kita menutup sholat dengan salam. Ternyata, cara duduk dalam sholat itu ada 2 macam loh. Yang pertama namanya iftirash. Ini posisi di mana kita menduduki telapak kaki kiri kita. Posisi ini kita pakai saat duduk di antara 2 sujud dan juga saat tasyahud pertama. Nah, yang kedua adalah tawaruk. Ini khusus untuk tasyahud akhir. Posisinya sedikit beda, di mana kaki kiri kita selipkan di bawah kaki kanan. Nah, waktu duduk di tasyahud akhir ini, ada 3 bacaan yang super penting. Tentu kita baca tasyahud. Lalu kita bersholawat untuk Nabi SAW. Dan yang sangat dianjurkan, kita memanjatkan doa perlindungan dari 4 perkara besar. Siksa kubur, siksa neraka,
fitnah saat hidup dan setelah mati, dan dari fitnah Dajjal. Dan inilah akhirnya, salat kita selesai dengan taslim, mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan, lalu menoleh ke kiri. Ini adalah penanda kita telah selesai dari dialog kita dengan Allah dan sekarang kita siap menebarkan salam dan kedamaian untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, semua gerakan dan bacaan udah kita bahas. Tapi tunggu dulu, ada satu elemen terakhir yang sering banget kita lupakan. Padahal inilah ruh atau jiwanya sholat. Tanpa ini, sholat kita terasa kosong. Nah, ini dia kuncinya. Tumakninah. Artinya, tenang, rileks, dan sempurna dalam setiap gerakan. Jadi, nggak ada tuh ceritanya sholat kilat atau terburu-buru. Beri jeda di setiap posisi, biarkan semua anggota badan kita mapan dulu, baru pindah ke gerakan selanjutnya. Ketenangan inilah yang mengubah sholat dari sekedar senam rutin menjadi sebuah dialog yang mendalam dengan Sang Pencipta. Dan yang luar biasa, hal pertama yang Nabi SAW lakukan setelah salam bukan merasa ibadahnya sudah sempurna, tapi justru beristighfar, minta ampun sebanyak 3 kali. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa setelah berusaha melakukan yang terbaik pun, kita tetap memohon ampunan atas segala kekurangan dalam sholat kita. Jadi, setelah kita tahu semua teknisnya, pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Gimana caranya kita bisa membawa ketenangan dan rasa hadir ini ke dalam setiap sholat kita, mengubahnya dari sekedar rutinitas menjadi momen koneksi yang paling kita nantikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.